Shalom. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang kita imani, karena kita telah dituntun satu minggu ini dalam seluruh aktivitas kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini merupakan minggu ketiga di tahun yang baru. Minggu kedua kita boleh bersama dengan Tuhan dalam jamuan kasih dan kudus pada minggu lalu. Artinya kita telah dan akan memulai sejarah perjalanan hidup dan bekerja kita di tahun ini. Walaupun nantinya adapun yang akan kita jalani semuanya itu masih menjadi rahasia dan kelabu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan hari ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama kisah tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes, yang kedua yaitu pencobaan di padang gurun. Kedua firman Tuhan yang kita baca di hari ini sangat berkaitan dan ini merupakan kelanjutan. Kedua kisah bacaan ini merupakan kisah awal mulai Yesus jalani sebelum masuk dalam pelayanan. Oleh sebab itu mari kita masuk dan mendalami firman Tuhan kita di saat ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, yang pertama kita melihat tentang kisah baptisan. Dalam Injil Matius 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16 mencatat peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes. Awalnya Yohanes Pembaptis menolak untuk membaptis Yesus karena ia tahu bahwa Yesus tidak perlu dibaptis karena dia bukanlah orang berdosa dan tidak butuh pertobatan. Tetapi Yesus menegaskan kepada Yohanes bahwa ia harus dibaptis untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menggenapi kehendak Allah. Lewat tindakan dan penegasan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan Yesus kepada Allah itu berarti kita dipanggil sebagai murid-murid Tuhan. Kita dipanggil sebagai orang-orang percaya untuk taat dan setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah dipercayakan. Ketaatan yang kita lakukan, kita harus lakukan dalam wujud nyata kita lewat sikap, bahkan juga lewat perbuatan kita. Kisah Yesus dibaptis sebagai tanda dan meterai antara Allah dan manusia. Baptisan merupakan pembasuhan kudus dari Allah melalui utusannya Yohanes. Meterai antara Allah dan manusia menjadi nyata melalui sebuah tanda hadirnya seekor burung merpati, sekaligus tanda peneguhan Allah kepada anaknya. Disinilah kita melihat peristiwa Yesus dibaptis. Allah menampilkan kepada dunia bahwa ini adalah anak Allah. Allah menampilkan kepada dunia bahwa inilah juru selamat yang diurapi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya bahwa baptisan Yesus harus dipandang sebagai peristiwa yang kudus yang harus dilalui oleh Yesus sebelum ia masuk dan menjalani pelayanan. Kesiapan hati dalam proses pelayanan yang berarti harus melalui pembasuhan, pembersihan, dan juga peneguhan hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita lihat pada firman Tuhan yang kedua, Yesus dicobai. Kisah tentang Yesus dicobai. Di sini kita juga bisa melihat
bahwa Yesus hadir dan menunjukkan kesetiaan, ketaatan kepada Allah. Di padang gurun ini semakin meneguhkan kesetiaan Yesus dan kesiapan hati, bahkan seluruh hidupnya untuk melanjutkan pelayanan. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, dan di sanalah Yesus dicobai. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, iblis menawarkan tawaran-tawaran dunia untuk Yesus. Ada 3 tawaran yang diberikan oleh iblis. Yang pertama tentang kebutuhan atau ekonomi. Yang kedua tentang kedudukan atau jabatan. Yang ketiga tentang iman. Jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Jikalau engkau anak Allah, buanglah dirimu ke bawah, supaya Tuhan Allah memerintahkan malaikat-malaikat untuk menantang engkau. Ia membawa Yesus di tempat dan melihat semua keindahan dan kemegahan dunia ini. Semua ini akan kuberikan kepadamu asalkan engkau menyembah aku. Apakah Yesus tergiur dengan hal-hal duniawi? Apakah Yesus menaati tawaran-tawaran yang disampaikan oleh iblis? Tidak. Malahan Yesus menolak. Yesus tidak melakukan semuanya itu. Dengan pedang Roh, yaitu firman Allah, Yesus sampaikan kepada iblis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ada pula yang tertulis, engkau harus sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, disinilah Yesus menunjukkan totalitas sebagai anak Allah. Yesus menunjukkan sebagai seorang juru selamat yang diurapi. Yesus menunjukkan hidupnya sebagai anak domba Allah. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab, ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Lagi-lagi Yesus menunjukkan kepada kita semua, kita harus menahan diri seperti Yesus. Taat dan setia kepada Yesus walaupun keadaan itu sangat kritis. Situasi sangat itu harus membutuhkan hal-hal demikian. Tetapi Yesus tidak berpengaruh dengan hal-hal duniawi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Bapak, Ibu dan saya punya Tuhanlah, bukan Tuhan yang gampangan. Tuhan yang luar biasa, ada dan berada di situasi, mampu untuk melakukan segala hal. Dengan semua ketaatan dan kesetiaan yang dilakukan oleh Tuhan di padang gurun, Yesus pun menang dalam cobaan itu. Tetapi dalam kenyataan hidup orang percaya, orang Kristen banyak kalah dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Orang Kristen banyak jatuh dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup karena tergiur dengan hal-hal duniawi yang menawarkan kepada kita. Masalah ekonomi acap kali menjadi pencobaan orang Kristen untuk meninggalkan Tuhan. Banyak orang Kristen yang rela menjual keselamatannya karena tergiur mendapatkan jabatan, karena tergiur dengan cinta, karena mencari pasangan hidup. Dan pengaruh dunia serta godaan-godaan dunia
Orang percaya nekat mencari pertolongan dalam kuasa-kuasa kegelapan. Itu yang membuat manusia berbeda dengan Tuhan. Kita mudah jatuh, tetapi Tuhan kita tidak pernah mudah jatuh. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat pembacaan kita di hari ini, melalui dua bacaan ini Yesus memberikan contoh dan teladan bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk taat dan setia dalam hidup ini kepada Tuhan. Dan lewat firman Tuhan ini ada beberapa hal yang dapat kita bawa pulang untuk kita renungkan bersama sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, pembaptisan Yesus merupakan titik awal persiapan pelayanan di mana Tuhan menunjukkan dirinya kepada semua manusia. Yesus memberitakan pertobatan kepada semua orang, termasuk Bapak, Ibu, dan saya, karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan yang kedua, pencobaan di padang gurun merupakan tantangan bagi kita sebagai orang percaya dalam keinginan kita melihat yang merasakan tidak puas. Keangkuhan hidup yang ingin sama dengan Allah, belajar dari keteladanan Kristus. Ia sanggup menekan segala keinginan daging dalam diri yang dapat merusak hidupnya. Kita pun harus sanggup mengatakan tidak kepada dosa dan menegak segala hawa nafsu yang dapat menjerumuskan hidup dalam dosa. Dan yang ketiga, Yesus ingin mengajarkan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa ketika kita setia, bahwa ketika kita taat, dan ketika kita berharap kepada Allah, kita pun akan memenangkan dalam pencobaan. Itu adalah orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Iblis pintar untuk mengambil situasi, mengambil cara-cara ketika kita ada di dalam masa-masa terpuruk, untuk kita bisa berontak kepada Allah. Namun kita dituntut untuk harus menggunakan pedang roh, yaitu firman. Mengikuti firman Tuhan, kita pasti menang. Firman Tuhan katakan, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging yang lemah. Sehingga kita mampu tampil untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Karena itu berikanlah hati kita dan pikiran kita selalu dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebusnya, kita mampu untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Dan hidup kita selalu diberkati. Semuanya itu firman Allah katakan dalam kitab Amsal. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan Yesus menolong kita lewat firman-Nya. Amin.